di Play Store oleh masing-masing ASN atau PNS, sehingga bisa digunakan untuk melihat terkait dengan data kepegawaian masing-masing PNS. Adapun Dikbud HR itu adalah aplikasi terkait dengan pengembangan kompetensi dari masing-masing pegawai di bawah Kemendikbudristek, yang nantinya memang setiap pegawai di bawah Kemendikbudristek itu harus tahu bahwa kita sebagai ASN di Kemendikbudristek harus bisa mengakses sekaligus memahami kaitan dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena nanti seluruh program-program pengembangan kompetensi itu akan diterapkan melalui aplikasi Dikbud HR ini. Baik, selanjutnya untuk memperjelas secara teknis kaitan dengan dua aplikasi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Budi Silalali Eskom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bisa Bapak menghubungi bagian kepegawaian untuk kami update email terbaru supaya bisa memasukkan di MySAPK. Saya akan buka aplikasinya Bapak Ibu. Masuk di mysapk.bkn.go.id, masukkan email Bapak Ibu, NIP Bapak Ibu, password yang dulu dimasukkan di MySAPK. Apabila password ini tidak bisa digunakan, Bapak Ibu bisa lupa password, email, password, dan nantinya masuk di email Bapak Ibu untuk mereset password yang sudah lupa. Nah, apabila email Bapak Ibu lupa, bisa menghubungi kepegawaian untuk kami memasukkan email terbaru untuk mereset password MySAPK Bapak Ibu. Saya login Bapak Ibu. Nah, kita login di sini sebagai Pak Irfan yang saya buka akunnya. Kita hanya menggunakan ini, sebetulnya ada 18 riwayat yang harus kita update waktu pertama di 2021. Nah, sekarang data ini tidak bisa kita remajakan lagi karena PDM itu sudah ditutup 31 Desember 2021. Jadi kita hanya bisa pakai aplikasi MySAPK. Nah, kalau Bapak Ibu mau masuk karpet, update dulu, di update fotonya, di sini dimasukkan, diupload, upload fotonya. Setelah diupload, nanti bisa dicetak pakai portrait atau landscape di aplikasi ini, dan bisa di-download dan di-print, dicetak di bursa bisa Pak, untuk menjadi karpet pegawai kita masing-masing, setiap pegawai. Nah, MySAPK ini akan dibuka, kita nggak tahu kapan untuk update data kita berikutnya, tetapi rencana dari kementerian itu per 3 tahun, ada yang 5 tahun juga untuk dibuka kembali PDM-nya. Nah, ini yang MySAPK Bapak Ibu. Sekarang ini ada hubungannya dengan Dikbud HR. Pertama kita mengisi MySAPK ini, masuknya ada lagi di aplikasi
Dikbud HR. Dikbud HR ini kita masih bisa mengupdate yang namanya pendidikan, nggak bisa kita update. Yang bisa kita update itu hanya diklat. Diklat, data-data kita, ntar saya bukakan Bapak Ibu. Nah, surat dari Kementerian 17 November 2021 untuk pemutakhiran data kompetensi pada aplikasi Dikbud HR dan tanggal 18 Bu Wanek 2 berkirim surat ke fakultas untuk mengupdate data tersebut dan berakhir di November 2021. Nah, adapun linknya untuk Dikbud HR data strip.sdm.kemendikbud.go.id. Nah, ini yang kita pakai kemarin WKMB untuk 3 isu yang kita ikut ujian kemarin. Nah, disinilah Bapak Ibu harus punya akun Dikbud HR. Akun Dikbud HR ini untuk kita nanti semua pelatihan itu masuk di aplikasi Dikbud HR ini. Akun-akunnya itu masuk di sini semua Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita update di Dikbud HR ini hanya riwayat diklat, terus diklat fungsional, kursus, penilaian SKP, riwayat jabatan, dan arsip-arsip kita Bapak Ibu. Nah, di sini saya bukakan aplikasinya Dikbud HR. Bu, saya bukakan dulu. 1. Yes, logo. Bapak Ibu, ini aplikasi Dikbud HR yang harus Bapak Ibu akun ini harus ada setiap dosen ataupun tendik. Apabila Bapak Ibu untuk merubah dokumen Bapak Ibu, ajukan perubahan data. Di sini ada ajukan perubahan data. Bentar Bapak Ibu, karena proses. Lama sekali. Pakai ini aja dah. Tidak bisa aplikasinya. Pakai ini aja Bapak Ibu, karena aplikasinya tidak bisa, jadi ajukan perubahan data. Bapak Ibu bisa merubah data di sini, ada email, ada alamat. Ini Bapak bisa rubah di menu ini.
Terus Bapak Ibu bisa memasukkan juga data keluarga. Data keluarga ini bisa diinputkan, ditambahkan data orang tua, data ibu, data anak, data istri. Terus data pendidikan tidak bisa dirubah Bapak Ibu, karena ini sudah dari kementerian tidak boleh diutak-atik, karena kewenangannya untuk Satker tidak bisa merubah pendidikan. Penilaian bisa dimasukkan penilaian SKP. Diinputkan satu persatu di SKP, setiap tahun bisa dimasukkan di penilaian Bapak Ibu. Nah, kalau tampilan riwayat seperti ini Bapak Ibu, nama, tanggal, tahun, lama, berkasnya bisa diupload. Nah, untuk riwayat diklat fungsional juga bisa dimasukkan di sini. Misalkan lektor, asisten ahli, lektor kepala, profesor bisa dimasukkan. Kalau tendik bisa jabatan fungsional juga dimasukkan sesuai dengan jabatannya. Terus riwayat pendidikan ini tidak bisa. Terus yang lagi mau bisa dimasukkan workshop. Misalkan kita ada pelatihan, bisa dimasukkan di diklat fungsional atau kursus seperti ini Bapak Ibu. Karena di aplikasinya nggak bisa dibuka, muter-muter. Sebentar, saya coba apakah sudah bisa. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa dibuka. Bapak Ibu bisa merubah alamat di sini. Alamat email, sesuai dengan alamat Bapak Ibu yang benar. Dimasukkan di sini, terus nomor telepon, email, tanggal lahir. Setelah itu, setelah sudah lengkap, kirim perubahan Bapak Ibu. Setelah ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa mencek yang namanya data keluarga. Data keluarga itu yang bisa dimasukkan orang tua. Orang tua ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ditambahkan, Bapak Ibu bisa menambahkan, terus istri. Nah, seperti ini. Habis ini bisa ada ayah, ibu, nih di sini. Gelarnya apa kalau ada, nama depan, nama belakang, tempat tanggal lahir, terus nanti dimasukkan itunya KTP atau apa dokumennya seperti itu. Nah, kalau tidak ada, misalkan Bapak Ibu kita sudah mendahului kita, jadi nggak usah diisi, kosongin saja, tidak usah. Nah, kalau istri dimasukkan anak, kalau misalkan ada 5, tetap dimasukkan. Satu persatu dimasukkan sesuai dengan kolom yang Bapak Ibu. Nah, ibunya tetap yang pertama, terus namanya anaknya, jenis kelaminnya dimasukkan, terus tanggal lahirnya, tempat lahirnya, statusnya anak kandung atau anak angkat. Itu kalau untuk anak. Kalau untuk pendidikan dan pelatihan ini kita nggak bisa nambah. Pendidikan formal ini hanya kementerian yang bisa menambahkan. Nah, kalau pelatihan, kita bisa menambahkan pelatihan ini. Bapak sinkronkan dulu datanya. Kalau Bapak Ibu di MySAPK sudah pernah mengisi, Bapak Ibu sinkronkan datanya. Kalau sudah sinkron, pilih ya. Nah, kebetulan di sini tidak pernah ada ada jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional ini bisa ditambahkan juga. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan bisa 5, bisa 7. Bapak yang punya Bapak jabatan fungsional silakan dimasukkan di sini. Nah, kalau diklat pelatihan teknis ini bisa juga ditambahkan Bapak Ibu yang bisa kita tambahkan perseorangan. Nah, kalau untuk penilaian ini SKP. SKP kita bisa masukkan seperti saya masukkan 2018, 19, 20, 21. Kalau kinerja ini sudah masuk dari aplikasi apa ya Mas? Di SKP. Otomatis masuk di
di sini. Kita tidak mengisi di sinkron dari BKN datanya. Kalau asesmen, kita yang kemarin asesmen itu keluar di sini juga. Kita yang mengisi ujian di kemarin PKMB itu bisa di sini, hasilnya sudah ada. Kita bisa melihat sendiri. Untuk teknik, kalau untuk dosen belum ada ininya kemarin, hanya untuk teknik saja. Nah, riwayat kepangkatan ini juga kita tidak bisa merubahnya. Hanya bisa kita dapat dari kementerian yang sudah yang tidak bisa kita rubah. Terus unit kerja juga tidak bisa kita rubah, jabatan kita bisa nambah di sini. Kalau Bapak Ibu di akunnya tidak ada jabatan, Bapak Ibu bisa menambahkan satu persatu di aplikasi ini. Terus pekerjaan juga bisa ditambahkan, itu misalkan kita punya kegiatan lain, kita bisa juga menambahkan di sini. Terus ini Bu, nama perusahaan Bapak Ibu, perusahaannya seperti apa, sebagai apa, berkasnya apa. Biasanya ekonomi yang punya seperti ini. Hukuman disiplin, ini bagian kepegawaian yang menginputkan unit kerja masing-masing, bisa kami yang bisa menginputkan karena kami juga admin di sini, karena akun ini tidak sama dengan akun Bapak Ibu. Di aplikasi saya banyak menunya. Jadi karena kami admin di kepegawaian, akun kami itu berbeda dengan akun Bapak Ibu. Kenaikan gaji berkala ini juga bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Mungkin kita sudah banyak gaji berkalanya, kita bisa masukkan, kita tambahkan. Bentar. Enggak, lagi. Bapak Ibu, ini aplikasinya memang agak lama karena ngaksesnya banyak orang. Nah, Bapak Ibu, arsip ini kalau di saya itu tidak muncul. Di Bapak Ibu, kalau di akun Bapak Ibu, arsip ini akan muncul SKCPNS, Bapak Ibu bisa upload, SKPNS Bapak Ibu bisa upload. Kalau yang di akun saya ini tidak muncul karena akun saya ini akun admin. Jadi kalau untuk akun setiap Bapak Ibu, dia akan muncul arsip ini nanti. Bapak Ibu bisa memasukkan semua dokumen yang ada hubungannya dengan kepegawaian. Misalkan SK jabatan, SK pangkat, seperti itu bisa dimasuk di arsip ini semua. Kebetulan di saya tidak muncul karena akunnya saya ini berbeda sama akun Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Pak Nurul. Baik, demikian tadi pemaparan kaitan dengan aplikasi My SAPK dan Pikbud HR yang telah disampaikan oleh Pak Budi Silalahi. Dari apa yang disampaikan oleh beliau, kita tahu bahwa dua aplikasi ini sangat penting bagi kita sebagai ASN untuk bisa terus mengakses dua aplikasi ini, ya, karena untuk My SAPK itu adalah materi tata kelola kepegawaian kita yang dikelola oleh PKN, sedangkan untuk Dikbud HR adalah aplikasi terkait dengan pengembangan kompetensi yang dikelola oleh Kemendikbudristek.
Sehingga seperti contoh kemarin ketika kita diwajibkan untuk mengikuti WKN P3 ISU, maka untuk bisa mengakses aplikasi tersebut, kita harus tahu dulu akun kita di Dikbud HR, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pentingnya untuk kita selalu bisa update atau mengetahui akun kita di dua aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nurul, dipersilahkan. Cek kayak pasien di cek kayak. Stop share. Kalau saya password baru masuk itu saya sabitkan itu butuh waktu 1 hari. Monggo Pak Hari, nggak perlu. Mas. Pak Nurul, Mas, Bu Nurul. Bu Nurul, monggo Bu Nurul. Ini dimatikan teman-teman sih. Monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ada problem untuk membuka aplikasi Dikbud HR karena kebetulan saya berada di luar negeri, jadi sepertinya itu tidak bisa diakses di luar negeri. Kemudian kemarin saya juga mencoba untuk mengisi tes yang 3 isu itu juga tidak bisa. Jadi kemarin saya sudah mencoba dengan berbagai cara, mungkin harus pakai VPN atau bagaimana karena itu memang semua yang aplikasinya dari Kemendikbud tidak bisa diakses dari luar negeri. Itu solusinya bagaimana ya? Terima kasih. Ya, mungkin langsung tak jawab Bu Nurul. Bu Nurul mungkin bisa download VPN-nya UNED, masuk UNED ACID, di situ ada VPN nanti, Bu Nurul download, diinstal, habis diinstal masukkan akun sister. Jadi NIP masukkan, terus password sisternya juga dimasukkan. Jadi otomatis nanti bisa diakses di luar negeri juga bisa diakses. Tapi dengan pakai akun dengan pakai VPN-nya UNED. Sebentar, saya bukakan VPN-nya UNED. Saya share dulu Bapak Ibu. Oh ya, VPN. Nah, ini Bu Nurul, kita bisa download sertifikat ini. Setelah kita download, ini harus pakai harus login ke sister. Nah, ini Bapak Ibu kita download. Biar kita bisa mengakses di luar UNED. Apalagi Mbak Nurul sekarang ada di luar negeri. Download.
Habis itu diinstal, Bu Nurul. Hasilnya akan seperti ini, Bu Nurul. Jadi kita buka masuk. Yes. 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 Nah, Ibu bisa mengaktifkan ini nanti. Pertama sekali sebelum mengaktifkan ini dia minta login. Masukkan NIP Mbak Nurul, terus masukkan password sister. Ini yang dipakai di situ. Nanti Ibu bisa mengakses, Mbak Nurul bisa mengakses akun di Dikbud HR, terus Mayasa PK, itu bisa dipakai. Mungkin seperti itu, Pak Nurul. Halo, Bu Nurul, ada lagi yang tanyakan, Bu? Mungkin Pak Adam Musi? Monggo, Pak Adam. Ya, ya Pak. Maaf, saya baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ingin saya sampaikan. Pertama, ini aplikasi ya, Dikbud HR. Saya belum punya akun ini, cuma saya ingin menanyakan. Saya sudah punya My SAPK, sudah punya. Itu apa ya? Apakah apa bedanya dengan di Sister? Data di Sister sudah ada, kemudian di My My SAPK itu sudah ada. Perbedaan ini apa gitu? Nambah akun lagi nih Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua, soalnya banyak akun Pak, sampai passwordnya banyak yang lupa gitu, banyak saking banyaknya aplikasi gitu. Yang kedua, kalau hal-hal seperti ini, apa tidak ada gitu buku panduan dari Dikti gitu Pak? Sudah nambah akun, itu buku panduannya apa tidak disertai gitu? Artinya biar tidak seperti ini, artinya kalau ada buku panduan 3 share kita bisa bikin. Kemudian yang ketiga, karena saya belum punya akun Dikbud HR ini, itu buatnya gimana? Apa bisa dibuat mandiri atau harus ada apa semacam apa ya konfirmasi ke pihak kepegawaian? Itu aja Pak untuk sementara. Terima kasih. Siap, siap Pak Adam. Mohon menjawab Pak Adam, kalau untuk aplikasi yang Mayas APK itu di-create oleh BKN. Kalau Dikbud HR itu di-create oleh Dikbud sendiri. Nah, jadi hal yang berbeda memang di Sister sama yang di Dikbud HR. Karena Mayas APK dulu kita itu mengisinya pakai PDM, kalau untuk Dikbud HR ditariknya dari Mayas APK masuk di Dikbud HR. Nah, di Dikbud HR ini kita yang bisa mengupdate ya itu tadi ada sih manualnya ada, cuma dia di kementerian itu masih bentuknya YouTubean ya, nggak ada buku saku seperti itu Bapak. Hanya sekilas-sekilas saja seperti surat yang dikirimkan 17 Juni itu ke kita itu hanya simpel saja, terus kita mengisi. Setelah ditutup kita udah nggak bisa mengisi. Nah, kalau yang kedua, Bapak, Dikbud HR itu semua pegawai PNS itu otomatis sudah ada Dikbud HR-nya, Pak Adam. Cuma kita passwordnya itu waktu kita mengisi dulu MySAPK, email kita itu harus sama. Jadi waktu misalkan kita lupa password di Dikbud HR, otomatis masuk di email yang kita input di MySAPK. Nah, kalau Bapak Ibu lupa dengan email yang diinputkan dulu di MySAPK, boleh menghubungi kami di kepegawaian untuk kami inputkan emailnya Bapak Ibu untuk kami update yang terbaru. Begitu Pak Adamsi. Gimana Pak?
Ada musik? Halo? Monggo Pak Hari, monggo Pak. Pak, mohon maaf, barusan saya mau unmute nggak bisa gitu. Saya masih mau tanya. Monggo Pak. Gitu di unmute oleh host gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Nah, Ya. itu baru diizinkan gitu. Gini Pak, saya yang berkenaan dengan email, di email saya itu nggak ada itu Pak, nggak tercantum gitu. Saya belum pernah memasukkan itu sehingga saya nggak bisa, termasuk misalnya ngubah password itu nggak bisa Pak. Itu saya nanti apakah itu harus emailnya itu apa nggak harus ada itu email instansi Pak, yang FHU-nya itu atau bisa bebas itu? Bisa bebas Pak, bisa emailnya UNED, bisa Yahoo, bisa Gmail, monggo Bapak. Kalau begitu saya mohon untuk masukin email gitu Pak, input email, karena di MySAPK saya belum ada Pak gitu sampai sekarang gitu. Saya bisa masuk akses MySAPK saya, termasuk kemarin saya dapat pencantuman gelar doktor saya, sudah dapat SK, di sana ada data dimasukin oleh BKN yang memasukkan, ada di sana ada SK PDF-nya gitu, meskipun mungkin belum dikirim fisiknya ke UNED, itu saya sudah dapat di itu. Cuma di sana email saya tidak ada Pak di SAPK itu. Jadi mohon saya nanti menghubungi siapa untuk menginput email saya di itu Pak. Monggo Pak, kami ada di kepegawaian banyak Pak, bisa menghubungi saya juga Pak. Saya Budi, bisa juga Firjon, bisa juga ada Mas Robi, ada Mas Pras juga Pak. Kami akan siap membantu Pak untuk mengupdate emailnya Bapak di Dikbud HR. Baik, terima kasih Pak. Nanti saya menghubungi ke kepegawaian untuk input email gitu. Siap Pak. Monggo Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Budi. Mohon maaf off cam. Iya, ini Pak Budi yang tadi saya dengar itu bahwa data untuk pendidikan itu ternyata tidak bisa di-update untuk pendidikan. Padahal ini pendidikan kita, misalnya teman-teman juga sudah ada yang sudah S3, jadi tetap datanya masih S2. Sementara ini saya cek di Dikbudhar itu perlu verifikasi biru. Ada catatan seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak, ya untuk mengupdate data pendidikan ini supaya bisa berubah dari S2 ke S3? Ya, itu saja Bapak. Itu aja Pak Budi, terima kasih. Iya Bapak. Jadi kalau untuk Dikbud HR memang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada kewenangan sekitar untuk merubahnya. Tetapi kami punya aplikasi satu lagi Pak. Di kepegawaian itu banyak aplikasi, namanya CASN. Jadi CASN itu Bapak kalau SK Bapak sudah tercantum S3, otomatis nanti di CASN itu juga berubah Pak. Tetapi kalau misalkan Bapak sudah S3, SK-nya sudah turun, terus kami itu bisa remajakan Pak, nanti datanya di CASN namanya Pak. Aplikasi lagi nih Pak, aplikasi yang terpisah Bapak. Bapak mengusulkan ke kami untuk kami remajakan datanya, mengupdate misalkan dari S2 ke S3, itu kami bisa di aplikasi CASN namanya Bapak. Jadi kalau di Dikbud HR ini masih verifikasinya tuh lama dari kementerian. Jadi kalau misalkan kementerian, misalkan kita ngapprove dari PNS, dari unit kita, saya approval di sini Pak, di tingkat universitas sudah kita approval. Tapi di tingkat kementerian itu kita masih menunggu Bapak, menunggu lama. Jadi kalau mau memang itu SK-nya sudah turun S3, terus pendidikan juga belum tercantum di Dikbud HR. Kalau di CASN kami
nanti kami bisa ngajukan Pak untuk perubahan data itu, perubahan gelar. Jadi gelarnya nanti kami masukkan di sana, di CASN namanya Pak. Karena itu CASN itu tidak diperuntukkan untuk pegawai yang bersangkutan, hanya admin kepegawaian saja Pak yang punya. Jadi boleh Bapak Ibu yang misalkan masih tidak sama, boleh menyampaikan ke kami untuk kami update di CASN. Begitu Pak Hari. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sebenarnya yang di Ditbuthar sama yang di My SAPK itu masih S2 Pak. Jadi Betul, belum ganti Pak. S3 dua-duanya. Memang banyak yang tidak sama Pak. Makanya pendidikan itu tadi saya bilang ya nggak bisa kita ngapa-ngapai Bapak kalau yang di situ, karena itu data dari BKN sama Dikbud. Mungkin seperti itu Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Budi, nanti tak rawuh ke sana. Oke. Siap. Monggo Pak Amrun. Oke, terima kasih Pak Budi. Sebenarnya Pak. pertanyaan saya hampir sama ya dengan Pak Karyadi tadi. Di Dikbud HR saya itu ada riwayat pengajuan pendidikan, cuman ada tulisannya merah itu perlu verifikasi biro. Tadi sudah dijawab oleh jenengan bahwa bisa diupdate lewat SIASN ya. Nah, itu kalau di aplikasi Dikbud HR itu ada tombol yang bawah sendiri itu hijau, itu sinkron data pribadi SIASN itu apa bisa kita sinkronkan dari situ? Bisa Pak, bisa. Tapi itu tidak semuanya nanti muncul. Jadi artinya yang sudah diverifikasi di CASN itu, data itu bisa kita sinkronkan di aplikasi Dikbud HR Bapak. Monggo silakan. Sinkron itu hanya memunculkan data yang tidak muncul seperti pendidikan. Misalkan Bapak Ibu di situ masih kosong, sinkronkan, nanti otomatis pendidikannya itu muncul Pak. Misalkan ada lagi sudah pernah input di MES APK jabatan-jabatan itu, sinkronkan, nanti itu muncul Bapak. Sama ya. Yang Bapak yang di bawah itu sinkronkan data BKN, nanti tersinkron ke data BKN. Kalau belum muncul di waktu awal, nanti muncul di waktu kita sinkronkan Bapak. Gitu. Seperti itu Bapak. Ya, misalkan tidak ada berarti kami harus ke kepegawaian ya Pak ya. Usul pencantuman gelar Bapak, bisa di CASN namanya, usul pencantuman gelar, nanti kami usulkan ke kementerian, otomatis nanti Bapak di CASN itu berubah Bapak kalau sudah di-approval oleh kementerian. Oh ya, begitu. Kemudian ini Pak, monggo Bapak mungkin bisa berkunjung ke kepegawaian, kami cek di CASN Pak, karena kadang-kadang CASN dengan Dikbud HR itu tidak inline Pak. Jadi kadang-kadang duluan CASN-nya daripada Dikbud HR-nya. Mungkin kami cek seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Budi. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu juga mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang di kolom chat itu ya. Di My APK itu seringkali ada gelar yang salah. Misalkan SSI ditulis ESOS seperti punya saya, dan juga teman-teman yang lain ada yang kelebihan gelar. Nah, itu dilematisnya kita ini mensinkronkannya dengan Dikbud HR atau Dikbud HR mensinkronkan dengan sebaliknya begitu. Dikbud HR yang disinkronkan dari BKN ya kan. Kalau kita klik berarti jadi salah dong gitu loh. Soalnya yang data gelar yang salah itu yang di My APK kan, BKN kan maksudnya itu kan, tombol hijau itu kan BKN, berarti kalau kita sinkronkan di situ kita salah gelarnya atau gimana gitu. Kalau mengubah gelar di My APK itu bagaimana Pak Budi caranya? Jadi gini Bapak, kalau Bapak Ibu yang merasa dokumennya itu tidak pas dan tidak benar, monggo Bapak Ibu mengajukan ke kepegawaian, kami nanti akan mengajukan perbaikan dengan gelar misalkan yang benar, misalkan SSI tertulis ESOS, misalkan seperti itu Bapak. Nanti kami akan perbaiki, kami akan usulkan ke kementerian Bapak.
Jadi kita timbal balik Bapak, kalau misalkan data itu salah dari data Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, salah, mohon kami Pak, diusulkan, biar kami mengusulkan kembali ke kementerian untuk diperbaiki Bapak. Mungkin seperti itu. Karena di aplikasi itu tidak bisa kita rubah otomatis gelar itu Pak. Jadi kami harus mengusulkan pencantuman gelar namanya Bapak. Pencantuman gelar untuk di aplikasi CASN, begitu Bapak. Dua-duanya Pak Budi ya. Silakan. Baik MySAPK maupun yang Dikbud HR ya. Kalau di kami itu CASN namanya Pak. Tapi nanti kalau kami mungkin kami perbaiki, apakah tertarik juga benar di Dikbud HR-nya? Kami nggak tahu kan yang mana yang salah Pak. Jadi mungkin Bapak bisa mengusulkan ke kami untuk kami perbaiki untuk gelarnya, begitu Bapak, untuk pencantuman gelarnya. Kalau belum ada di Dikbud HR. Oke, terima kasih Pak Budi dari saya. Monggo. Pak Adam, ada lagi Pak? Nggih, ada lagi. Nggih Pak. Ini Pak. Saya kan di mana itu? Saya sudah mengajukan pencantuman gelar itu sudah saya ajukan dan sudah turun di SAPK itu saya cek per tanggal 7 Agustus SK itu turun gelar doktor saya bisa dicantumkan untuk semua mutasi kepegawaian saya gitu. Nah, cuma seperti disampaikan teman-teman yang lainnya tadi, ternyata di sana di My SAPK nambah gelar saya. SH, SAP, MH, SH, SAP gitu. Panjang banget gelar belakangnya gitu, Pak. Kok nambah banyak gitu. Selain itu, yang kedua juga tanggal lulus saya gitu. Di ijazah itu kan tanggal 10 Oktober, Pak. Jadi lulusnya itu di gelar doktor saya, tanggal lulus itu jadi tanggal 1 bulan Desember 2022. Yang benar itu kan 10 Oktober 2022, Pak, gitu. Kalau SK-nya udah turun. Nah, karena saya belum cek akun Dikbud HR, saya belum tahu di Dikbud HR itu apakah otomatis sama dengan yang di My SAPK itu. Yang tadi itu Pak akun apa? CISN. Itu akun apa lagi Pak? Kok banyak banget ini akun-akun. Sama dengan SAPK Bapak, cuma itu levelnya tidak disampaikan untuk user Pak. Jadi hanya untuk bisa, akunnya sendiri bisa kosong nggak bisa, nggak muncul. Iya, jadi kalau kami kasihkan akunnya itu ke Bapak, misalkan Bapak mau masuk CISN, bisa masuk Bapak, tapi datanya itu putih Pak, kosongan semua. Jadi sementara masih di operator kepegawaian pusat saja Bapak. Monggo Bapak, nanti kita berkunjung ke kepegawaian, nanti kami coba lihatkan kalau di CISN sudah betul Bapak, biasanya data itu yang dipakai oleh BKN Bapak. CISN itu yang kita untuk pengusulan kenaikan pangkat, pencantuman gelar, itu semuanya ada di sana Pak. Misalkan namanya juga salah, kita ngajukan di sana untuk perbaikan. Begitu Bapak Ibu, mungkin dilanjut yang lain. Jadi yang ini sinkron ya Pak, mohon maaf. Berarti yang akun ini sinkron, yang Dikbud HR sinkron dengan My SAPK gitu. Tapi betul, tidak dengan yang sister gitu. Karena saya pernah di mana gitu, saya menanyakan. Saya di sister itu mengajukan. Kemudian disetujui mengajukan pencantuman gelar. Udah disetujui oleh Dikti. Masuk di sister. Kemudian di BKM beda lagi, SAPK masih ngajukan lagi gitu. Ada 2 pintu gitu Pak. Kalau memang ke depan ini sinkron ya enak gitu Pak. Karena sekali lagi kan ini ada sister, ada Dikbud HR, ada My SAPK yang kemudian banyak pintu. Saya pikir itu banyak pintu padahal objeknya sama Pak yang dimasukkan gitu. Betul Pak Adam. Jadi kami juga merasakan seperti itu Pak. Yang Bapak sampaikan tadi memang berbeda Pak. Itu SN itu berbeda lagi Pak. Itu nyampe ke Dikti Pak. Jadi hal yang berbeda juga Pak. Memang Bapak. Butuh waktu masih, butuh effort yang besar mungkin Bapak. Baik Pak.
Monggo Pak, terima kasih. Monggo dilanjut, Mas Irfan. Baik, baik Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan kaitan dengan dua aplikasi yaitu MySAPK dan Dikbud HR. Memang karena kita ini ada pengelolaan kepegawaian itu harus ya. Apa namanya? Karena orang lama. Terima kasih Kak. 14.20. Bapak Ibu sekalian. Nggak seperti pengacara tiap 2 tahun Jadi, karena memang kita itu ada di dua apa namanya lembaga. Yang pertama lembaga kementerian Dikbud, yang kedua di BKN. Maka memang seringkali dua lembaga ini meng-create aplikasi sendiri-sendiri ya. Tapi memang seperti yang disampaikan di akhir tadi, semangatnya adalah inginnya kami adalah single data ya. Di single data itulah nanti semua data itu terakumulasi kemudian tersinkronisasi. Sehingga untuk seluruh kegiatan kepegawaian atau urusan-urusan kepegawaian cukup menggunakan satu sumber data yang sama. Seperti itu harapannya ke depan. Baik, tadi itu adalah tata kelola aplikasi kaitan dengan tata kelola kepegawaian. Selanjutnya akan ada aplikasi kaitan dengan evaluasi kinerja pegawai. Ya, aplikasi ini nantinya akan dipergunakan khususnya untuk tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Jember karena kita ada di bawah Kemendikbud Ristek. Aplikasi ini adalah aplikasi ESKP yang insya Allah akan diberlakukan pada tahun ini. Jadi nanti di akhir tahun kita akan menggunakan aplikasi ini sebagai aplikasi untuk mengukur hasil dari evaluasi kinerja kita di lingkungan Universitas Jember. Baik, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Furqon. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terkait aplikasi ESKP, izin share dahulu. Halo, Assalamualaikum. Terkait aplikasi SKP dengan terbitnya Permen RB nomor 6 tahun 2022 untuk memudahkan pencatatan dan penilaian kinerja pegawai, maka Biro SDM Kemdikbudristek telah memperbarui aplikasi SKP yang sebelumnya sudah ada. Nah, untuk bisa masuk di aplikasi ini, tentunya Bapak Ibu sudah familiar dengan URL skp.sdm.kemdikbud.go.id. Ini tetap sama dengan link yang aplikasi yang terdahulu. Untuk masuk, kita masukkan username berupa NIP pegawai, lalu passwordnya ini menggunakan password sama dengan password aplikasi Dikbud HR. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan mengenai Dikbud HR dan sudah bisa login ke Dikbud HR. Nah, ini passwordnya sama untuk login. Nanti kalau ada kendala di password bisa lupa passwordnya di aplikasi Dikbud HR. Setelah login, nah ini setelah login akan tampil halaman seperti ini. Berandanya ada nama pegawai, lalu di sebelah kiri yang biru itu ada beberapa menu, semua menu yang ada di aplikasi SKP. Lalu ada tahun dan durasi. Sebelum penyusunan SKP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah setting tahun dan durasinya dulu. Karena ini aplikasi memang awal tahun ini diberlakukan lagi, maka otomatis tahunnya baru di 2023. Nah, durasi yang tertulis 1 Januari sampai 31 Desember itu nanti mengikuti posisi pegawai di tahun tersebut. Misalkan ada pegawai yang mutasi, entah itu mutasi karena pindah kerja atau mutasi karena perubahan jabatan, nanti
durasinya akan ada 2 mungkin ya, mengikuti kapan dia mutasi. Lalu baru klik set. Nah, ini yang perlu diperhatikan pertama. Lalu yang kedua adalah data menu, yaitu pastikan bahwa nama lalu NIP pangkat dominan sesuai. Nah, ini data ini diambil dari data Dikbud-HR karena memang aplikasi SKP ini sinkronnya dengan data Dikbud-HR. Begitu juga untuk riwayat jabatan. Apabila di Dikbud-HR sudah sesuai datanya tapi di sini belum ada, maka bisa diklik perbarui data yang ada di pojok kanan atas atau tambah riwayat. Nah, nanti secara otomatis akan mengikuti data yang ada di Dikbud-HR. Selanjutnya, tim kerja. Nah, yang muncul nanti adalah seluruh tim kerja yang ada di unit kerja kita di Universitas Jember, mulai dari rektor sampai di pelaksana kerja di Universitas Jember. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah ada di salah satu tim di unit kerja masing-masing. Jadi nanti kalau diklik expand nanti akan muncul nama tiap tim dan anggotanya, mulai dari tingkat rektorat sampai di kerja di bawah rektorat. Pastikan dulu Bapak Ibu sudah ada di salah satu tim itu. Jika tidak ada, bisa nanti menghubungi admin di kepegawaian. Nah, saat ini kita memang lagi set untuk timnya sesuai dengan peta jabatan yang berlaku saat ini. Juga tahap sekarang adalah baru tahap mengeset pejabat penilai yang sesuai dengan edaran kementerian kemarin. Karena walaupun misalkan di satu unit kerja seorang pegawai ditunjuk sebagai tim kerja, namun hak untuk penilaian tetap ada di struktural. Misalkan di fakultas, jadi nanti pejabat penilai kalau untuk pegawai pelaksana adalah kabak, lalu atasannya adalah Wadek 2. Lalu berikutnya adalah pejabat rata di bawahnya itu ada pejabat rata bulanan. Nah, untuk di kita karena kita sudah BLU, tujuan pengesetan di pejabat rata ini adalah untuk pembayaran tunjangan kinerja. Nah, karena kita sudah tidak menggunakan sistem tunjangan kerja, beralih ke sistem remun, maka untuk pejabat rata bisa diabaikan. Nah, itu beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu setelah Bapak Ibu login di aplikasi ESKP. Selanjutnya, menyusun rencana SKP. Untuk menyusun rencana SKP ini, berdasarkan aturan yang baru harus dimulai dari pimpinan paling tinggi di unit kerja. Jadi dalam hal ini di Universitas Jember adalah rektor. Jadi rektor harus menyusun rencana SKP dahulu, baru kemudian di cascading sampai ke pelaksana di unit-unit kerja. Jika pimpinan paling tinggi belum, maka yang di bawahnya belum bisa untuk menyusun SKP. Nah, untuk di tingkat pimpinan tingginya di Pak Rektor, nanti ini diambilkan dari PK Rektor yang sudah ada di aplikasi Spasi kita. Jadi nanti mungkin tim kepegawaian akan bekerja sama dengan tim perencanaan untuk memasukkan rencana SKP Rektor. Setelah rencana SKP Rektor nanti sudah dimasukkan di aplikasi ini, baru nanti bisa diturunkan ke bawahnya. Lalu yang kemudian pembagian peran. Nah, ini kita masuknya di akun pimpinan. Ini khusus untuk akun pimpinan karena yang berhak untuk menentukan peran dari seorang pegawai adalah pimpinan. Di situ ada menu matrik peran hasil yang di dalamnya
ini contohnya sudah ada rencana dari atasan, lalu di bawahnya adalah indikatornya. Nah, indikator inilah nanti yang akan di-cascade atau diturunkan ke bawah. Ada dua metode penurunan. Pertama yang biru itu merupakan pemberian peran kepada pegawai yang ada tim unitnya. Maksudnya karena kita sudah ngeset tim kerja, ada dua pilihan untuk memberikan peran, bisa di dalam tim itu sendiri atau di luar tim kerja. Untuk menyusun atau memberikan peran tim kerja di timnya, klik yang warna biru. Lalu kita cari nama pegawainya, lalu ditambahkan cascading-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa nama yang sudah ada perannya untuk mengintervensi indikator dan sasaran atasannya. Yang kedua, untuk menentukan atau memberikan peran di luar tim kerja, cukup menuliskan NIP-nya. Jadi, misalkan di tim kepegawaian sudah ada orang timnya dan ingin memberikan peran di luar tim kepegawaian, misalkan di tim TU, bisa dituliskan NIP-nya saja, nanti ditambahkan untuk mengintervensi kegiatan yang ada di kepegawaian. Itu tadi adalah untuk akun yang pimpinan. Karena memang peran untuk memberikan tugas adalah ada di pimpinan. Nah, sekarang untuk masuk ke akun pegawai, setelah mendapatkan peran dari pimpinan, pegawai bisa menyusun rencana SKP dengan mengklik SKP, lalu ada menu rencana SKP. Di situ muncul menu buat SKP. Ini sebetulnya sama dengan SKP yang terdahulu, cuman untuk mengintervensinya itu yang berbeda. Setelah muncul buat SKP dan diklik, akan muncul hasil kerja yang terdiri dari hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan. Tinggal menambahkan aja ini hasil kerja utamanya berdasarkan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Lalu klik disimpan. Ini dilakukan berkali-kali untuk menambahkan hasil kerja utama sebanyak peran yang diberikan oleh pimpinan. Misalkan dari pimpinan itu ada 5 sasaran yang harus diintervensi, maka ini 5 kali dilakukan untuk menambahkan peran kita beserta indikatornya. Setelah semua terisi, mulai dari hasil kerja utama sampai kerja tambahan, akan tampil di layar Bapak Ibu adalah tombol. Pertama, tombol untuk mengubah hasil kerja indikator. Nah, karena ini belum disetujui atau diajukan untuk persetujuan rencana SKP, masih bisa diedit, ditambah atau dihapus. Lalu yang kedua ada tombol hijau, ada gambar bintang, itu untuk mengubah penugasan. Karena nanti ini bentuknya adalah dokumen yang di-print, maka butuh penjelasan bahwa tugas ini dari siapa. Jadi nanti di sasarannya itu ditambahkan, misalkan sasaran nomor 1 misalkan, dituliskan, baru di belakang ditambahkan penugasan dari, misalkan dari ketua tim kerja kepegawaian, misalkan gitu. Lalu yang berikutnya adalah ikon merah yang ada tanda adalah untuk mengosongkan penugasan. Berikutnya ada ikon hapus. Nah, ini semua bisa dilakukan selama rencana SKP belum diajukan dan belum disetujui oleh atasan. Setelah rencana hasil kerja dan perilaku terisi, baru membuat lampiran SKP. Sebetulnya ini semua sama baru dengan SKP yang pernah kita susun dengan Excel.
Cuman ini dimasukkan di aplikasi. Lampiran yang terdiri dari 3 item, yaitu dukungan sumber daya, skema penanggung dan konsekuensinya. Ini tinggal memasukkan, misalkan di dukungan sumber daya, menambahkan apa yang perlu dibutuhkan dalam mendukung kegiatan Bapak Ibu mencapai kinerja pimpinan. Selanjutnya, setelah hasil kerja dan lampiran sudah terisi, baru diajukan rencana SKP ini. Ada menu di kanan atas itu adalah ajukan SKP. Seperti tadi yang saya katakan, sebelum pimpinan menyetujui rencana SKP Bapak Ibu, masih bisa untuk diperbaiki. Namun kalau sudah disetujui, maka itu akan terkunci. Setelah disetujui oleh pimpinan, ini baru rencana ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencetak rencana. Sebetulnya ini dikerjakan di awal tahun, tiap pembuatan rencana, lalu dicetak untuk dimintakan tanda tangan pejabat penilai. Karena dokumen untuk keperluan administrasi masih menggunakan file hasil scanan. Jadi nanti rencana ini dimintakan tanda tangan, stempel, lalu di-scan. Nah, ini disimpan dahulu sampai nanti di akhir tahun Bapak Ibu akan membuat SKP tahunan dengan cara yaitu setelah tadi disetujui, maka di akhir tahun seperti biasanya akan ada realisasi yang akan dinilai oleh atasan langsung. Untuk membuat realisasi SKP berdasarkan rencana yang telah disepakati, ada menu SKP lalu klik yang realisasi SKP. Di realisasi SKP ini tentunya ada data pegawai yang dinilai dan pejabat penilai. Untuk melihat realisasi ini sudah terisi atau belum, dilihat dari warna rencananya Bapak Ibu. Jika masih merah berarti belum terisi realisasinya. Nah Bapak Ibu tinggal ngisi di situ ada menu atau ikon pensil, lalu dimasukkan realisasinya berdasarkan atau realisasi ini adalah jawaban dari rencana target yang telah disepakati. Jadi nanti deskripsinya adalah menjawab atas rencana yang telah disepakati bersama pimpinan. Nah ini tampilannya, perbedaannya antara realisasi yang sudah terisi dan yang belum. Ada warna hitam dan warna merah. Ini juga dilakukan sesuai dengan jumlah rencana yang direncanakan. Jadi nanti Bapak Ibu mengikutkan sebanyak rencana yang disepakati. Untuk realisasi yang telah diisi, sekali lagi perlu persetujuan dari pimpinan. Jadi nanti kalau realisasi sudah selesai diisikan, diajukan realisasinya, baru nanti akan ada proses penilaian. Nah, kembali lagi ke akun pimpinan untuk bisa memberikan umpan balik dan penilaian. Di situ ada penilaian staf. Nah, pilih menu evaluasi SKP. Di dalam menu itu pimpinan dapat melihat semua pegawai yang sudah mengajukan realisasi. Pertama, yang kedua, pimpinan juga bisa langsung memberikan kepada pegawai penilaiannya dengan mengklik nama pegawai. Misalkan di dalam satu tim ada 5 orang, diklik satu namanya, lalu dilihat detail SKP dan realisasinya, baru diberikan umpan balik dan sekaligus penilaian.
di dalam aplikasi ini untuk memberikan umpan balik sebetulnya sudah diberi template Bapak Ibu. Sekaligus penilaiannya sudah ada template-nya. Cuman Bapak Ibu mempunyai hak untuk memberikan umpan balik sendiri. Lalu penilaiannya juga nanti hasil akhirnya juga tergantung Bapak Ibu untuk memberikan nilai kepada pegawai itu. Walaupun di aplikasi sudah ada rekomendasi berdasarkan umpan balik yang Bapak Ibu berikan di masing-masing sasaran kinerja, cuman hasil akhirnya misalkan di aplikasi merekomendasikan seorang pegawai itu adalah sudah di atas apa istilahnya ekspektasi pimpinan. Cuman Bapak Ibu mempunyai pertimbangan lain bisa mengubah rekomendasi tersebut menurut hak Bapak Ibu sendiri. Ini khusus untuk pimpinan. Jika ini sudah dinilai dan diberikan penilaiannya, untuk bisa memunculkan predikat penilaian, maka diklik proses umpan balik. Jadi kalau penilaian itu pertama tentunya adalah di atas ekspektasi, di bawah, atau sesuai. Baru nanti diproses akan muncul predikat dari seorang pegawai berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerjanya. Contohnya seperti ini, nanti di bawah itu ada predikat kinerja pegawai yang kalau dilihat di sini adalah rekomendasi berdasarkan aplikasi. Pertama adalah di atas ekspektasi. Tapi pimpinan mempunyai penilaian lain, diisikan di situ adalah sesuai ekspektasi. Maka hasilnya adalah baik. Jadi untuk penilaian ini 100% menjadi hak pimpinan. Walaupun di aplikasi sudah menyatakan dia itu di atas. Tapi karena ada sesuatu hal, mungkin pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan, maka bisa mengubah penilaian. Selanjutnya adalah mencetak evaluasi SKP. Ini kembali lagi ke akunnya pegawai. Setelah SKP Bapak Ibu pegawai dinilai, maka wajib dicetak hasil evaluasi SKP Bapak Ibu. Nanti bentuknya seperti ini. Ini persis yang ada di Excel yang pernah kita kerjakan di tahun 2022. Ini adalah hasil penilaiannya. Lalu terakhir adalah mencetak dokumen evaluasi SKP. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi di SKP, untuk menjadi SKP utuh 1 tahun, itu ada rencana SKP yang di print, lalu ada hasil evaluasi, yang terakhir adalah dokumen laporan evaluasi SKP. Nah, itulah nanti dokumen resmi bagi Bapak Ibu sebagai dasar untuk semua kebutuhan administrasi kepegawaian yang membutuhkan SKP. Jangan hanya mengirimkan kalau ada di beberapa unit, mengirimkan hanya di dokumen akhir aja. Padahal yang dibutuhkan mulai dari rencana sampai di dokumen evaluasi kinerja pegawai. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Hanya merefresh saja karena memang aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi yang ada di kita di ESKP-UNED, karena memang dasarnya sama, yaitu Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Memang kegunaannya aja yang membedakan. Kalau ini untuk keperluan administrasi di Kementerian Kebudayaan untuk semua hal yang membutuhkan dokumen administrasi, kalau di SKP-UNED adalah untuk penilaian remunerasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu materi kedua kaitan dengan aplikasi evaluasi kinerja pegawai yang telah disampaikan oleh Muhammad Muhammad. Setidaknya ini menjadi
informasi awal bagi kita semua bahwa ke depan selain aplikasi SKP yang kita create sebagai dasar penilaian kinerja ya, internal kita, kita juga ada aplikasi kemudian dilihat pada kedalaman 351 mm oleh kementerian, dan kita wajib untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam rangka pengukuran kinerja juga. Jadi nanti mungkin antara yang di internal dan aplikasi yang di Kemendikbud itu substansinya hampir sama. Ya, jadi kalau toh memang harus membuat dua, itu substansinya kurang lebih sama seperti itu karena memang dasar aturannya sama, yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Baik, saya kira ke depan kita akan tindak lanjuti dengan sosialisasi lebih lanjut apabila memang aplikasi ESKP ini sudah siap untuk diterapkan di lingkungan Universitas Jember. Karena saat ini kami masih menyiapkan strukturnya dulu, kemudian juga nanti untuk kinerja yang harus diinputkan paling awal adalah kinerja pimpinan tinggi, yaitu dalam hal ini Pak Rektor, dan selanjutnya akan kami sampaikan secara teknis apabila nanti semuanya sudah siap di lingkungan Universitas Jember. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu materi kaitan dengan Sister Cloud atau SRD dulu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan Bapak Ibu dosen nantinya, karena aplikasi ini terkait dengan sistem penyimpanan data administrasi layanan bagi dosen. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Umar Firjan Failani. Waktu kami persilakan. Ya. Itu lagi. Iya. Mau gawat. Sini. Jadi orang gitu. Saya ada sertifikasi apa baru? Ya, kirim aku tak buka konsumen. Cara aku pindah di jam. Bisa. Cinta berapa? Oke, lanjut. Mungkin sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan SKP yang barusan disampaikan oleh Bapak Putman, mungkin dipersilakan. Terutama untuk Bapak Ibu tenaga kependidikan. Silakan. Ya, saya mau. Silakan Pak Yasin. Ya, terima kasih waktunya Pak Irfan. Mas Furkan, saya tanya ini terkait SKP ini kan berlakunya 1 tahun di kinerjanya. Di situ ada 2 item utama sama tambahan. Seandainya sudah tercover semua kinerja, otomatis kan 1 tahun tidak bisa dirubah karena seandainya sudah disetujui. Itu menurut Mas Furkon. Nah, kalau terkait tambahan, ini ada 2 misalkan, SK dan surat tugas. Itu seandainya berlakunya tidak sama, gimana Mas Furkon? Mungkin penjelasannya. Silakan, Mas Furkon, bisa langsung dijawab. Tadi saya katakan bahwa memang sudah tidak bisa diubah, tapi pastinya ada menu addendum. Untuk perubahan-perubahan itu nanti addendum, Mas Yasin. Tadi yang ditanyakan mengenai surat tugas gimana? Ya, Mas Furkon.
Kalau misalkan seperti SK itu berlakunya 1 tahun, surat tugas kan belum tentu 1 tahun. Seandainya sudah disetujui dan tiba-tiba berubah, apa bisa dirubah lagi tambahan itu? Maksudnya gitu. Bisa. Ada. Sudah saya keluarkan. Soalnya nggak konsentrasi dari barusan ngaji. Bisa untuk berubah bisa. Oke, terima kasih Mas Bambang. Selanjutnya, monggo Bu Nurul mungkin yang sudah raise hand. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, untuk kebetulan saya bertugas di luar negeri, kemudian untuk mengisi SKP dan bukti yang harus diupload itu kan saya hanya punya 1 surat tugas untuk triwulan ketiga dan keempat. Itu pripun nggih? Apakah saya hanya mengupload surat tugas tersebut untuk setiap hari sebagai logbook atau bagaimana nggih? Terima kasih. Oke. Langsung saya jawabnya. Untuk aplikasi SKP yang dikembangkan di kementerian, karena kita sudah BLU, maka untuk log hariannya adalah mengisi di log harian SKP. Nah, untuk SKP di kementerian ini hanya untuk administrasi. Cuman seyogianya isinya adalah sesuai atau sama dengan yang ada di SKP UNED. Karena memang kerjaan sehari-hari sudah ada di log harian di aplikasi UNED. Kalau di aplikasi kementerian ini tidak mengisi log harian. Halo, yang perlu diisi hanya SKP yang dari internal UNED ya, untuk log harian. Terima kasih. Dasar pimpinan untuk menilai adalah di log harian SKP UNED. Jadi di aplikasi kementerian ini hanya membuat rencana di awal tahun dan mengisi realisasi di akhir tahun. Isinya pastinya ya hampir sama di SKP UNED. Ngaten, begitu Ibu. Terima kasih pencerahannya Bapak. Baik, terima kasih. Tampaknya untuk materi yang terakhir sudah siap. Mas Dirjon akan menyampaikan materinya. Belum. Mohon bersabar sebentar. Masuk.